Ya, Pak. Selamat siang, Pak Rian. Apakah Bapak waktu hari ini bisa meluangkan waktunya untuk saya, Pak Rian? Selamat siang juga Bu Endang. Ada apa ya Bu ya? Saya lihat sepertinya Ibu agak kurang sehat dari ini, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang Mo- bisa saya bantu? Mohon maaf, Pak. Saya jadi mengganggu waktunya Bapak ya hari ini. Oh, tidak apa-apa sih Bu. Begini, Pak Rian. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah, Pak, yang sedang saya hadapi. Oh ya Bu, masalahnya apa ya Bu ya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin bisa membantu kah? Jadi 1 minggu yang lalu, Pak, kepala sekolah saya tiba-tiba melihat proses belajar mengajar saya di dalam kelas. Kemudian saya ditegur, Pak, karena banyak anak yang belum tuntas di dalam mengerjakan prakteknya. Kemudian itu menjadi pemikiran saya, Pak Rian. Oh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Sebetulnya kalau menurut saya itu kan bukan masalah yang serius Eh, ya, Pak ya. Tidak serius Bu? Tidak seriusnya bagaimana ya Bu ya? Jadi kepala sekolah saya itu memang mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak, di dalam kelas. Oh, proses mengajar yang bagaimana ya Bu ya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana kok sampai di titik, kalau boleh tahu bagaimana Bu? Jadi beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, Pak. Anak-anak ketika praktek di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak ditanya sama Bapak kepala sekolahnya, ketika membuat baju tidur, itu ternyata banyak anak yang merasa kurang saya perhatikan, Pak, di dalam kelas. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau, Pak. Jadi selama ini saya mengajar, saya merasa keberatan karena praktek kalau diampu satu guru dalam satu kelas dan kelasnya jumlah siswanya itu ada 36. Kalau mengajar proses menjahit itu kita sangat kewalahan sekali, Bapak. Kemudian yang saya sampaikan itu, bagaimana kalau misalnya pembelajaran itu di tim teaching dengan guru lainnya, sehingga kita bisa fokus kepada anak-anak. Jadi kita lebih banyak waktunya untuk bisa mengajari anak-anak, begitu Bapak. Tapi kenyataannya beliau malah tidak berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya tanya dulu Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Bu? Jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi bahwa mengajar praktek dengan siswa 36 di dalam satu kelas itu memang saya merasa kewalahan, Pak, dan tidak bisa merata dalam mengajari anak-anak. Sehingga banyak anak-anak yang memang belum selesai waktunya sehingga mereka ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang tidak bisa itu minta diajari sama temannya, itu saya kira kok malah lebih baik ya, Pak. Kira-kira ada cara lain apa tidak agar anak lebih fokus menurut Ibu yang bisa meningkatkan motivasi siswa? Jadi menurut saya sebetulnya saya sudah sering memberitahukan kepada anak-anak, Pak, yang belum paham supaya mereka itu bertanya sama temennya. Sudah bagus sekali Ibu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan tugas sebaya?
seperti kita ketahui Bu ya, bahwa tutor sebaya sangat bisa membantu pembelajaran praktek di dalam kelas. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa memang yang hasilnya kurang maksimal Pak. Itulah Bu pentingnya tutor sebaya sebagai pembantu dalam proses pembelajaran. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan tutor sebaya seperti itu Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Ibu cerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus tentang masalah ini. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Jadi sebetulnya yang membuat saya resah dan merasa tidak nyaman karena kemarin itu kepala sekolah menyampaikan hal ini kepada ketua jurusan. Sehingga membuat saya merasa tidak nyaman dengan teman sejawat, Pak. Oh, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Bu ya. Karena Ibu tidak menggunakan tutor sebaya, seperti itu ya Bu ya? Iya ya Pak ya. Kira-kira saya dapat teguran lagi nggak Pak ya dari kepala sekolah saya? Kalau menurut saya masalah ini Ibu bisa merefleksikan ya dan persiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui ketua jurusan Pak. Saya ingin membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, terutama di dalam praktek menggunakan tutor sebaya Pak. Nah, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu? Jadi saya ingin ketua jurusan nanti akan memfasilitasi kita, terutama di jurusan tata busana Pak. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu untuk selanjutnya? Nah, selanjutnya saya akan menerapkan tutor sebaya dalam kelas Pak. Jadi nanti sistemnya satu kelas akan saya bagi per kelompok. Di dalam kelompok tersebut berarti diisi dengan anak-anak yang mempunyai keterampilan yang bagus, sedang, bahkan yang rendah. Sehingga di dalam praktek menjahit nanti, anak-anak yang merasa tidak bisa belajar dengan siswa yang sudah bisa. Dengan demikian Pak, ketika kita keberatan di dalam memberikan perhatian kepada anak-anak karena waktunya juga kadang juga kurang kan Pak, kita satu guru kemudian siswanya ada 36, ini kalau kita mau memperhatikan per anak itu kan tidak mungkin ya Pak ya. Kemudian waktunya praktek juga terbatas, sehingga nanti dengan memberlakukan teman tutor sebaya itu nanti akan menggantikan tim teaching yang ketika pada tahun dulu di kurikulum 13 itu kan kita kalau praktek itu kan ada tim teaching ya Pak ya. Karena sekarang tim teaching itu tidak boleh sehingga mau tidak mau kami harus menyusun strategi. Mungkin strateginya salah satunya adalah dengan tutor sebaya tersebut Pak. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan saya itu nanti bisa disetujui dengan ketua jurusan Pak. Begitu Pak Rian. Langkah yang Ibu ambil sudah sangat tepat sekali Bu Endang. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Pak, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Pak, saya sangat khawatir sekali.
Syukurlah Bu kalau seperti itu, kalau panjenengan sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, termasuk peraturan bahwa kita tidak boleh tim teaching. Maka untuk mengatasi permasalahan saya ketika saya mengajar di dalam kelas, saya akan menggunakan tutor sebaya tersebut, Bapak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut ya? Itu juga masih dalam pemikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru-guru serumpun mata pelajaran. Kemudian nanti saya juga akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nanti kita akan menyepakati bersama. Kemudian kita juga akan membuat peraturan bagaimana kalau tutor sebaya itu kita terapkan di dalam pembelajaran di sekolah kami. Begitu Bapak. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tanpa dihantui dengan rasa yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya bisa mendengarkan keluh kesah saya. Dan saya sekarang sudah merasa lega Pak. Kalau begini nanti saya bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi keinginan saya untuk melanjutkan peran tutor sebaya ini ke ranah yang lebih tinggi yaitu di jurusan saya Bapak. Amin, amin. Sama-sama Bu. Maaf Pak Rian karena saya ada jam di ruang. Sekarang ada jam Pak di kelas, saya mohon izin dulu nggih Pak Rian. Oh nggih Bu, silakan. Terima kasih Pak Rian. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.